Sahabat Smart dan para pejuang CPNS, jumpa lagi di bimbingan belajar Waskita Smart Education. Pada video kali ini, kami akan mencoba memberikan suatu latihan soal beserta pembahasan terkait tes seleksi kemampuan bidang atau SKB guru PJOK. Pada bagian pertama ini akan khusus dibahas yaitu kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik guru PJOK. Soal-soal yang kami sajikan adalah soal-soal yang bertipe higher order thinking atau HOTS dan berasal dari field report atau FR dari laporan kawan-kawan kita yang sudah pernah ikut tes SKB PJOK. Sebelum kita lanjut, ingat subscribe, like, dan share video kami ya. Kita mulai soal nomor 1. Manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak, salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. D. Mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. Yang E. Mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Ketentuan untuk merumuskan suatu indikator adalah yang pertama, indikator itu dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, minimal terdiri dari 2 aspek yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Yang ketujuh, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah jawabannya adalah C, yaitu mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, di sini kata kerja operasionalnya adalah mempraktekkan. Kemudian ada 2 kata mempraktekkan di sini yaitu option C dan option E. Nah, yang membedakan adalah analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar. Maka yang sesuai dengan pertanyaan soal nomor 1 adalah analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar adalah shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan, mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. Yang C.
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Yang D. Setelah mempelajari materi ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Yang E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, bahwa kita ketahui bahwa tujuan pembelajaran itu adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki dan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang hendak harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, diantaranya audiensi. Secara bahasa, audiensi berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran, yang disebut dengan audiensi adalah siswa atau peserta didik. Audiensi merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Maka dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Unsur yang kedua adalah behavior. Behavior adalah tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks pembelajaran, behavior nampak pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa tidak mungkin dilakukan. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, gambaran behavior aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, menyebutkan, membedakan, menjelaskan, dan masih banyak lagi. Penggunaan kata kerja operasional dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa tidak boleh melakukan lebih dari satu perbuatan. Maka, siswa harus fokus pada suatu perbuatan agar pembelajaran lebih optimal. Unsur yang ketiga adalah condition. Condition atau kondisi diartikan sebagai suatu keadaan. Dalam konteks pembelajaran, condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Kata kerja yang dimaksud adalah aktivitas yang harus dilakukan siswa agar tercapai suatu perubahan perilaku yang diharapkan. Unsur yang keempat adalah degree. Dalam konteks ini, degree berarti suatu perbandingan. Hal yang dimaksud dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar. Degree juga merupakan tingkat penampilan yang dapat dilakukan oleh siswa setelah melalui suatu rangkaian proses pembelajaran. Tingkat degree bergantung pada bobot materi yang disajikan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Berikut ini adalah contoh rumusan tujuan pembelajaran dengan komponen yaitu audien, behavior, condition, dan degree atau disingkat dengan ABCD. Contohnya adalah sebagai berikut. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan 2 jenis pengelolaan informasi digital secara bertanggung jawab. Melalui diskusi dan menggali informasi, inilah yang disebut dengan kondisi. Kemudian peserta didik adalah audiens dan dapat menerapkan 2 jenis, itu adalah behavior. Sedangkan pengelolaan informasi digital secara bertanggung jawab adalah degree. Nah, degree ini ada 2, degree yang menyatakan kemampuan yang diharapkan atau
materi yang diharapkan dikuasai. Yang kedua yaitu dijri tentang karakter yang akan kita harapkan. Jadi, manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak? Salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan syuting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut? A. Video, B. Gambar, C. Guru atau siswa, D. Boneka peraga, E. Modul. Dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar harus didasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tujuan instruksional. Media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif media yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang paling cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan dan karakteristik media pembelajaran yang akan dipakai. Yang kedua adalah keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif atau tepat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah siswa. Apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan, bendaharaan pengalaman, dan menarik perhatian siswa? Digunakan untuk siapa? Apakah secara individual atau kelompok kecil, kelas atau massa? Untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh? Yang keempat adalah ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk tersedianya media, ada beberapa alternatif yang dapat diambil, yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama siswa, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin dapat di-dropping dari pemerintah. Yang kelima, biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Adakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan yang setara? Yang terakhir adalah kualitas teknis. Apakah media yang dipilih itu kualitasnya baik? Jika menggunakan media gambar misalnya, apakah memenuhi syarat sebagai media pembelajaran? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? Menurut Degeng dan kawan-kawan tahun 1993, pemilihan dan penggunaan sumber belajar haruslah didasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah analisis karakteristik siswa. Yang kedua, adanya tujuan dan isi instruksional. Yang ketiga, adanya strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, adanya strategi penyampaian. Yang kelima, adanya strategi pengelolaan pembelajaran. Yang keenam, adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Gambar dan boneka perlu bahan dan biaya. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran dan tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah, jawabannya adalah C, yaitu guru dan siswa. Kita lanjut ke soal nomor 4. Merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP
yang diturunkan dari suatu komponen pada silabus yang berupa A. Standar kompetensi, B. Materi pokok atau pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Sumber belajar. Langkah-langkah dalam pengembangan EPP yaitu yang pertama adalah pengkajian silabus meliputi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua adalah materi pembelajaran, yang ketiga adalah proses pembelajaran, yang keempat adalah penilaian pembelajaran, yang kelima adalah alokasi waktu, dan yang keenam adalah sumber belajar. Perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pembelajaran dan buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remedial. Yang keempat, penjabaran kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus dalam bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan, termasuk penggunaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang kelima, penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi waktu pada silabus. Selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang keenam, pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan lingkup, teknik, dan instrumen penilaian serta membuat suatu pedoman penskoran. Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Yang kedelapan, menentukan media, alat, dan bahan dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir merupakan rincian pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau EPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa langkah-langkah pembelajaran, yaitu jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama, membariskan siswa berbentuk 2/3 bersayap, bentuk 2 atau 3 bersayap antara laki-laki dan perempuan terpisah secara rapih dilanjutkan berhitung. Yang kedua, berdoa secara bersama-sama antara guru dan siswa. Yang ketiga, mengabsen kehadiran siswa. Yang keempat, memberikan persepsi materi atau penyampaian materi yang diajarkan secara singkat dengan dihubungkan kemanfaatannya dan dorongan pemberian motivasi. Yang kelima, mengadakan pemanasan atau warming up diawali dengan lari keliling lapangan permainan sebanyak 4 keliling. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan fisik yang sesuai atau mendukung dengan materi dribble dan passing dalam permainan bola basket. Aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan adalah yang pertama, A. Membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, B. Memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, C. Melakukan persepsi dan memotivasi siswa, D. Menyampaikan manfaat pembelajaran, yang E. Kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Kerangka pembelajaran merupakan aktivitas yang dirancang oleh guru untuk mencapai keempat jenis kompetensi dasar tersebut, meliputi pendahuluan, inti, penutup, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, kegiatan pendahuluan yang dapat dilakukan oleh guru antara lain sebagai berikut: membuka pelajaran dengan salam dan berdoa, memastikan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, melakukan persepsi dan memotivasi siswa, D. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dinilai, menjelaskan skenario pembelajaran, melakukan pemanasan yang terakhir dengan materi pembelajaran, yang terkait dengan materi pembelajaran. Sedangkan pada kegiatan inti merupakan penerapan secara operasional model, pendekatan, metode, gaya yang dipilih sesuai dengan kompetensi dasar dan karakteristik siswa. Contohnya adalah menggunakan gaya mengajar resiprokal sebagai berikut.
Pada model pembelajaran resiprokal, siswa mencari pasangan sesuai dengan petunjuk guru. Yang kedua, siswa bersama pasangannya menerima dan pelajari lembar kerja yang dibagikan guru, berisi langkah kerja dan tugas gerak yang dilakukan. Yang ketiga, siswa memberi tugas siapa yang pertama kali menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pengamat. Yang keempat, siswa yang berperan sebagai pelaku melakukan tugas gerak dan pengamat mengamati. Jika pelaku melakukan kesalahan, pengamat memberi koreksi sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam lembar tugas. Yang kelima, pergantian peran sebagai pelaku dan pengamat atau sebaliknya dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pasangan. Yang keenam, selama proses pembelajaran, guru melakukan pengamatan dan penilaian tanpa melakukan intervensi terhadap pelaku. Pada setiap kesempatan, guru dapat menghentikan aktivitas pembelajaran untuk melakukan koreksi umum dan mengundang dialog terkait masalah teknik dan mekanika gerak dari gerak yang dipelajari. Yang di akhir pembelajaran, guru mengundang beberapa pasangan siswa menampilkan hasil belajar di hadapan siswa lainnya. Bagian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang harus dilakukan oleh guru sebagai berikut: melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya, melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang C, guru membuka dialog dan mengingatkan kembali tentang nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa atas kemampuan gerak yang dimiliki oleh siswa senantiasa harus disyukuri setiap waktu. Yang keempat, melakukan penilaian terhadap ketercapaian indikator. Yang kelima, bersama siswa, guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keenam, setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Dari proses pembelajaran, sebagaimana uraian tersebut dapat digambarkan bahwa kompetensi dasar yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan terintegrasi menjadi satu dan diharapkan dapat dicapai melalui suatu kegiatan pembelajaran secara bersamaan. Jadi, untuk menjawab persoalan soal nomor 5 ini, maka aktivitas yang kurang tepat dalam kegiatan pendahuluan tersebut adalah yaitu kegiatan latihan fisik sesuai atau mendukung dengan materi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Peserta didik membuat suatu resume dengan bimbingan guru terhadap poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Yang ketiga, memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Yang kelima, yaitu menyampaikan materi yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah yang A, melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. Yang B, melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi yang telah diberikan. Yang C, melakukan penilaian sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang D, bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. Yang E, setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Kerangka pembelajaran merupakan aktivitas yang dirancang oleh guru untuk mencapai 4 jenis kompetensi dasar, meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan penutup yang harus dilakukan oleh guru sebagai berikut, yaitu melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya, melakukan tanya jawab dengan siswa berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Guru membuka dialog dan mengingatkan kembali tentang nikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa atas kemampuan gerak yang dimiliki oleh siswa, senantiasa harus bersyukur setiap waktu. Melakukan penilaian terhadap ketercapaian indikator. Yang E, bersama siswa guru membuat suatu simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. Selanjutnya, melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman.
Jadi, untuk menjawab persoalan soal 6 ini, aktivitas yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup di atas adalah E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik pada kategori A. Ekstrinsik, intrinsik, C. Motivasional, D. Informasional, D. E. Yaitu reinforcement. Fungsi feedback dalam memberikan motivasi atau reinforcement menurut Harsono tahun 1988 halaman 89 atau punishment menurut Bruce Lutan tahun 1988 atau Apruebo tahun 2005. Jadi fungsi feedback di sini adalah suatu memberikan motivasi, reinforcement atau punishment atau hukuman. Dengan diperolehnya gambaran yang konkret perihal kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa, baik keunggulan maupun kelemahannya, apalagi kalau dibandingkan dengan siswa yang lainnya, maka hal itu akan dapat memacunya lagi untuk berbuat yang lebih baik dari yang sudah dilakukannya. Dengan kata lain, gambaran kemampuan yang dimiliki seseorang siswa akan menjadi daya dorong atau motivasi apabila guru penjas mampu menyampaikannya dengan tepat melalui pemberian stimulus agar siswa semakin rajin berlatih. Dalam konteks pembelajaran penjas, umpan balik juga sebagai penguat atau reinforcement atas tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan siswa. Jika perilaku siswa itu sendiri sesuai dengan harapan guru, maka hal itu harus diperkuat untuk tetap dipelihara. Sebaiknya, jika perilaku itu tidak sesuai dengan harapan guru, maka harus ada hukuman atau punishment agar perilaku itu tidak terjadi dan terulang kembali, dan perilaku itu mengarah pada tindakan yang sesuai dengan harapan guru. Secara umum, umpan balik atau feedback terbagi dalam dua jenis, yaitu intrinsic feedback dan extrinsic feedback menurut Apruebo tahun 2005. Intrinsic feedback atau umpan balik intrinsic berkaitan dengan penilaian terhadap diri sendiri tentang sikap, aktivitas, atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Misalnya dalam melaksanakan tugas gerak, apakah aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinstruksikan guru, apakah sudah mampu menyelesaikan keseluruhan tugas gerak, apakah merasa nyaman dengan alat bantu yang digunakan, atau menilai apakah rangkaian gerak senam telah sesuai dengan urutan yang telah harus dilakukan. Sedangkan extrinsic feedback adalah umpan balik yang berasal dari di luar dirinya. Misalnya, koreksi dari guru penjas atau gerakan yang sudah dilakukan, cemoohan rekan karena salah memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskannya sering beristirahat di tempat yang teduh. Umpan balik atau feedback mempunyai 3 fungsi utama, yaitu informasional, motivasional, dan komunikasional. Fungsi informasional. Tes sebagai alat penilaian pencapaian atau hasil belajar siswa diperiksa menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hasil tes itu dengan demikian memberikan informasi tentang sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diterimanya dalam proses atau kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan informasi ini dapat diupayakan umpan balik berupa pengayaan atau perbaikan. Informasi yang diberikan dalam umpan balik dibedakan atas 5 tingkat, yaitu tidak ada umpan balik. Yang kedua adalah umpan balik berupa keterangan mengenai salah atau benar jawaban yang diberikan siswa. Yang ketiga adalah umpan balik berupa keterangan mengenai salah satu benar jawaban ditambah dengan menunjukkan jawaban yang benar atau knowledge of correct response atau KCR. Yang keempat, KCR ditambahkan dengan penjelasan. Kemudian yang kelima, KCR ditambahkan dengan pengajaran tambahan.
Fungsi yang kedua adalah fungsi motivasional. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam diri siswa manakala siswa merasa membutuhkan atau need. Siswa yang merasa butuh akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pemberian umpan balik, maka tes dapat sekaligus berfungsi sebagai motivator bagi siswa untuk belajar. Namun terkadang guru memanfaatkan tes diadakan sebagai alasan untuk memotivasi siswa dalam belajar. Berharap agar siswa termotivasi dalam belajar dan selalu siap menerima tes sebagai kriteria keberhasilan dalam pembelajaran. Tes dadakan justru dianggap kurang tepat. Hal tersebut justru akan menimbulkan kecemasan pada siswa saat mengerjakan soal-soal tes, dan hasil kinerjanya siswa kurang maksimal. Fungsi yang ketiga adalah fungsi komunikasional. Pemberian umpan balik merupakan komunikasi antara siswa dan guru. Guru menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya peningkatan dan perbaikannya. Dengan demikian, melalui umpan balik siswa mengetahui letak kelemahannya dan sendiri atau bersama guru bereaksi terhadap hasil tersebut. Pengukuran tentang taraf atau tingkatan keberhasilan proses belajar mengajar berperan penting. Karena itu, pengukuran harus betul-betul sahih atau valid, andal atau reliable, dan lugas atau objektif. Hal ini memungkinkan tercapai bila alat ukurnya disusun berdasarkan kaidah atau aturan hukum atau ketentuan penyusunan butir tes. Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut: mengulang pokok bahasan seluruhnya, mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dicapai, memecahkan masalah atau menyelesaikan soal bersama-sama. Yang keempat adalah memberikan tugas-tugas khusus. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, untuk menjawab soal nomor 7 ini, yaitu sebagai berikut. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi, gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJOK telah memberikan suatu umpan balik pada kategori yaitu E, yaitu reinforcement, yaitu penguatan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lenting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang. Kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat siswa secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa. Memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melakukan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode mengajar. Variasi dalam mengajar dapat dilakukan dengan penggunaan suara maupun dengan isyarat-isyarat nonverbal seperti pandangan mata, ekspresi raut muka, gerak-gerik tangan atau kepala atau gerak badan. Selain itu masih ada isyarat ekstraverbal yaitu intonasi dan warna serta bunyi-bunyian. Komponen utama dalam mengadakan variasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Penggunaan variasi suara. Misalnya, variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Yang kedua, pemusatan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Kesenyapan guru. Adanya kesenyapan atau selingan diam atau tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Yang keempat, dalam variasi gaya mengajar yaitu mengadakan kontak pandang dan gerak. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid-murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang kerap dengan mereka. Gerak badan atau mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerak kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi.
Gunanya adalah untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Pergantian posisi guru di dalam kelas. Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam menyampaikan pelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kikuk atau kaku, dan hindari tingkah laku yang negatif. Selanjutnya adalah variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran apabila ditinjau dari indera yang digunakan dapat digolongkan dalam 3 bagian, yaitu dapat didengar, dilihat, dan diraba. Pergantian penggunaan jenis yang lain mengharuskan anak menyesuaikan dengan inderanya, sehingga dapat mempertinggi perhatiannya. Hal itu karena setiap siswa mempunyai perbedaan kemampuan dalam menggunakan alat inderanya. Ada anak yang termasuk tipe visual, auditif, atau motorik. Variasi media yang dapat didengar, misalnya suara guru termasuk di dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara video, musik, deklamasi, puisi, sosiodrama, telepon dapat dipakai sebagai pengguna indera dengan divariasikan dengan indera yang lainnya. Variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan yang termasuk di dalam ini misalnya peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung, topeng, boneka yang dapat digunakan anak untuk diraba, digerakkan, dan dimanipulasi. Variasi media yang dapat didengar. Media yang termasuk ini misalnya film, televisi, slide, proyektor yang diiringi penjelasan guru. Tentu saja penggunaan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga adalah variasi dalam pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar memiliki corak yang sangat beraneka ragam, mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini bergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Penggunaan variasi pada pola interaksi guru dan siswa agar kegiatan pelajaran tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, dan suasana kelas pun menjadi hidup. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, seorang guru PJK yang sedang mengajar materi gerak, rangkaian guling depan, guling lenting, dan cara menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik, menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian guru tersebut sudah melakukan variasi dalam jawabannya adalah gaya mengajar. Kita lanjut ke soal nomor 9. Guru menerapkan suatu disiplin kelas, peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan yang A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber tahun 1977 diklasifikasikan ke dalam 3 pengertian, yaitu berdasarkan otoriter, authority approach, pendekatan permisif atau permissive approach, dan pendekatan modifikasi tingkah laku. Berikut dijelaskan pengertian masing-masing tersebut. Yang pertama, berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach, pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat atau Weber. Menurut Weber. Yang kedua, pendekatan permisif mengartikan pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang diinginkan. Dan fungsi guru adalah bagaimana menciptakan kondisi siswa merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada pengelolaan kelas yang merupakan proses perubahan tingkah laku. Jadi, pengelolaan kelas merupakan upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa.
Ada macam-macam pendekatan lainnya, misalnya pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan yang seperti diuraikan oleh Jamara tahun 2006, guru menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan menuntut murid untuk mentaatinya. Di dalam kelas ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Yang kedua adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan ada suatu anggapan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaannya akan mencegah munculnya masalah tingkah laku murid dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang ketiga, pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok, dalam pendekatan ini guru menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok yang produktif. Selain itu, guru juga harus dapat menjaga kondisi itu agar lebih baik. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan elektif atau pluralistik. Ketiga pendekatan tersebut oleh guru digunakan untuk mengelola kelas, sehingga tercipta pendekatan elektif atau pluralistik. Menurut Jamara, pendekatan elektif adalah suatu guru memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapi. Dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu, dalam situasi lain mungkin mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektif atau elective approach ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu, dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan mengkombinasikan ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektif disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama yang dimaksud, dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas di sini adalah suatu set rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberikan kemungkinan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Selain ketiga pendekatan yang disebutkan di atas, menurut pendapat lain ada yang mengatakan adanya pendekatan ancaman, pendekatan riset, pendekatan perubahan, tingkah laku, pendekatan kebebasan, dan pendekatan sosio-misional. Pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman itu atau intimidasi, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses mengontrol tingkah laku anak didik. Tapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan paksaan. Pendekatan terset. Pendekatan terset atau cookbook ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apakah yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus usahakan menghindarinya sebagai penguatan yang negatif pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku murid atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Yang kedelapan adalah pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak.
Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara merata apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan murid serta hubungan antar murid. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik untuk memelihara hubungan antara pribadi di kelas. Untuk tercapainya hubungan guru dengan murid yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. Dalam hal ini, menurut Carl A. Rogers, mengungkapkan pentingnya sikap tulus dari guru berupa realness, genuineness, dan kongruensi, menerima dan menghargai peserta didik sebagai manusia, yaitu acceptance, praising, caring, dan trust, dan mengerti dari sudut pandang peserta didik sendiri atau empathic understanding. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, guru menerapkan aturan disiplin kelas peserta didik melambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan, jawabannya adalah otoriter. Kita lanjut ke soal nomor 10. Guru memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas kepada peserta didik yang berperilaku positif, menunjukkan peningkatan perform. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas diberi sanksi atau hukuman yang menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan pengelolaan kelas yang demikian termasuk pendekatan kekuasaan, pendekatan otoriter, pendekatan kebebasan, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan kerja kelompok. Soal nomor 10 ini akan dibahas sama seperti indikator pada soal nomor 9. Bisa teman-teman SMART dan para pejuang CPNS untuk feedback kembali ke pembahasan soal nomor 9. Nah, setelah itu, jadi pendekatan pengelolaan kelas yang demikian sesuai dengan soal nomor 10 ini adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Kita lanjut ke soal nomor 11. Dalam melakukan penilaian tentang sikap atau fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dalam kata kerja di bawah ini. Yang pertama, A adalah menyusun, B menghargai, C menganalisis, D bekerja sama, E adalah mentoleransi. Tujuan pendidikan dibagi dalam tiga domain, yaitu kognitif, berupa berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua adalah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga adalah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Dalam taksonomi Bloom, kata kerja yang merefleksikan ranah afektif adalah menerima, menanyakan, menjawab, partisipasi, menerima, dan lain-lain, sedangkan menganalisis termasuk dalam ranah kognitif. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirumuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini, yaitu menganalisis. Kita lanjut ke soal nomor 12. Rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran. Salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk A. memotivasi, B. menghakimi, C. menentukan peringkat, D. kelengkapan administrasi, yang E adalah syarat sertifikasi.
Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, baik guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntunan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi sebagai, jawabannya adalah untuk memotivasi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Guru mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu guru dapat melakukan dengan menggunakan A. Rubrik, B. Tes tulis, C. Tes komputer, D. Tes keterampilan dan pengukuran, E adalah tes lisan. Kegunaan tes dan pengukuran. Menurut yang pertama adalah untuk menentukan suatu status. Dalam pendidikan yang harus diperhatikan adalah perkembangan anak, maka seharusnya pembina atau guru olahraga mengetahui sampai di mana perkembangan itu terjadi. Untuk itu harus dilakukan pengukuran agar diketahui status pada suatu saat ataupun dari waktu ke waktu. Klasifikasi. Di sekolah biasanya klasifikasi keolahragaan berdasarkan tingkat kelas, bukan berdasarkan kemampuan atau keterampilan anak. Kalau dipandang dari sudut kematangan jasmaniannya atau ketangkasan mereka itu berbeda-beda. Oleh karena itu, pengelompokan hendaknya berdasarkan kemampuan umum, ketangkasan, dan diatur sesuai dengan kemajuan pembelajarannya. Yang ketiga, tes digunakan untuk mendiagnosa dan sebagai bimbingan. Bimbingan dimaksudkan adalah supaya setiap anak memperoleh jalan di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang dialaminya. Bimbingan mengharuskan adanya evaluasi tentang kapasitas dan kemampuan anak sehingga proses pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keempat adalah sebagai motivasi. Achievement, skor atau nilai dalam keolahragaan dapat menjadi perangsang bagi anak untuk berlatih lebih giat. Yang kelima adalah untuk sebagai perbaikan dalam mengajar. Testing dan evaluasi adalah suatu bagian dalam pengajaran, mempunyai tempat yang tepat dalam program pengajaran. Tes harus ditempatkan pada bagian yang sudah dirancang pada pembelajaran dan sebelumnya sehingga nilai tes tersebut dapat digunakan dengan tujuan dan bahan pembelajaran yang disajikan. Penilaian keterampilan meliputi keterampilan abstrak, keterampilan konkret. Keterampilan abstrak cenderung pada keterampilan seperti mengamati, menanya, mengolah, menalar, dan mengkomunikasikan yang lebih dominan pada kemampuan mental lalu berpikir. Sedangkan untuk keterampilan konkret cenderung pada kemampuan fisik seperti menggunakan alat, mencoba, membuat, memodifikasi, dan mencipta dengan bantuan alat. Berdasarkan pembahasan tadi, guru akan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan keterampilan motoriknya. Untuk itu guru dapat melakukan dengan menggunakan, jawabannya adalah tes keterampilan atau pengukuran. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip: A. Penilaian untuk pembelajaran, B. Penilaian hasil pembelajaran, C. Evaluasi, D. Pembelajaran, E. Penilaian rapor. Beberapa prinsip penilaian sebab berikut dalam pembelajaran, yaitu penilaian menentukan bagaimana siswa belajar. Proses pembelajaran harus ada dalam pemikiran guru dan siswa ketika penilaian direncanakan dan ketika bukti atau keterangan ditafsirkan. Siswa perlu menyadari tentang bagaimana pembelajaran mereka. Penilaian untuk belajar pusat pada praktek dalam ruang kelas. Aktivitas guru dan siswa yang dilakukan dalam kelas dapat diuraikan sebagai suatu penilaian. Dalam hal ini, tugas dan pertanyaan yang mendorong siswa untuk mempertunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka. Apa yang siswa katakan dan lakukan kemudian diamati dan ditafsirkan, dan membuat penetapan tentang bagaimana pembelajaran dapat diperbaiki. Proses penilaian ini merupakan bagian esensial dari praktek di dalam kelas setiap hari.
dan melibatkan guru dan siswa dalam refleksi, dialog, dan membuat keputusan. Penilaian juga merupakan kunci keterampilan profesional untuk guru. Guru memerlukan pengetahuan dan keterampilan profesional untuk merencanakan penilaian, mengamati pembelajaran, menganalisis dan menafsirkan keterangan pembelajaran, berikan umpan balik untuk siswa, dan membantu siswa dalam penilaian diri sendiri. Guru harus dibantu dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan seperti itu melalui pengembangan profesional secara kontinu. Umpan balik merupakan prinsip yang sangat krusial dalam penilaian untuk belajar. Oleh karena itu, umpan balik harus secara sensitif dan konstruktif, bersifat sensitif dan konstruktif karena sembarang penilaian mempunyai emotional impact. Guru harus menyadari dan mengerti bahwa pengaruh komentar yang diberikan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan antusiasme siswa, sehingga harus disusun secara konstruktif dalam bentuk umpan balik yang diberikan. Komentar-komentar tersebut difokuskan pada pengerjaan daripada persoalan pribadi mereka dan disusun secara konstruktif untuk pembelajaran dan motivasi. Kemudian, penilaian untuk belajar harus mempromosikan komitmen tujuan pembelajaran dan membagi pemahaman tentang kriteria dengan mereka yang dinilai. Untuk berlangsungnya pembelajaran yang efektif, siswa perlu memahami apa yang mereka sedang berusaha untuk mencapainya. Pemahaman dan komitmen siswa merupakan kebagian dalam memutuskan tujuan dan mengidentifikasi kriteria untuk menaksir kemajuan. Mengkomunikasikan kriteria penilaian dengan mereka dalam suatu diskusi yang menggunakan istilah yang mereka dapat pahami, memberikan contoh tentang bagaimana kriteria dapat dijumpai dalam praktek dan melibatkan siswa dalam self-assessment. Yang keempat, penilaian harus menolong pembelajar untuk mengetahui bagaimana memperbaiki belajarnya. Siswa-siswa memerlukan informasi dan petunjuk untuk merencanakan langkah-langkah belajar mereka berikutnya. Guru harus menunjukkan dengan tepat kekuatan siswa dan menasihati bagaimana cara mengembangkannya, menjelaskan kelemahan dan bagaimana cara mereka mengatasinya, dan menyediakan kesempatan siswa untuk memperbaiki pekerjaan mereka. Yang kelima, penilaian mengakui semua capaian prestasi pendidikan yang diraih oleh siswa. Penilaian untuk belajar harus digunakan untuk memberi kesempatan lebih banyak pada semua siswa untuk belajar dalam semua aktivitas bidang pendidikan. Di samping itu, harus memungkinkan mencapai prestasi yang terbaik dan menghargai serta mengakui usaha mereka. Berdasarkan prinsip nilai untuk belajar tersebut di atas, tampak bahwa guru dan siswa memainkan peran penting yang utama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran dalam kelas. Guru diarahkan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang profesional dalam mengajar, sedangkan siswa-siswa diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajarnya dengan melibatkan mereka dalam penilaian melalui self-assessment sehingga kualitas proses dan produk pembelajaran menjadi lebih baik. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, ketika guru melakukan penilaian dengan memberikan cara siswa melakukan penilaian sendiri-sendiri dalam proses pembelajaran, maka hal tersebut memenuhi salah satu prinsip sebagai berikut. Jawabannya adalah penilaian untuk pembelajaran, yaitu A. Kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana permainan mereka menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B. Mengamati, C. Mengkomunikasi, D. Menalar, E. Mempresentasikan. Pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikan, dan melakukan eksperimentasi. Untuk kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui penggunaan indera yang dimiliki, misalnya dengan melihat atau menonton, mendengarkan, dan membaca, sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan-permasalahan dalam materi yang dipelajari. Proses ini juga menyebabkan peserta didik memahami objek secara nyata, senang dan tertantang, dan memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya. Contoh kegiatan mengamati dalam
pembelajaran materi pokok sepak bola adalah sebagai berikut. Mencari dan membaca informasi, variasi, dan kombinasi teknik-teknik permainan sepak bola, misalnya mengumpan, mengontrol, mengiring, posisi, dan menembak bola ke gawang dari berbagai sumber media cetak atau elektronik. Proses pengamatan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah pembelajaran. Mengamati pertandingan bola secara langsung atau di TV, video, dan membuat catatan penting tentang variasi dan kombinasi teknik dasar berupa mengumpan, mengontrol, mengiring, dan menembak bola ke gawang, dan membuat catatan hasil pengamatan atau bermain sepak bola dan yang lainnya mengamati pertandingan tersebut, dan membuat catatan tentang kekuatan dan kelemahan variasi dan kombinasi berupa mengumpan, mengontrol, mengiring, posisi, dan menembak bola ke gawang yang dilakukan oleh temannya selama bermain. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, seorang pendidikan guru jasmani meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana permainan menerapkan taktiknya. Kegiatan ini disebut sebagai pendekatan saintifik dengan cara, jawabannya adalah B, yaitu mengamati. Kita lanjut ke soal nomor 16. Guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, dan desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, pengembangan keterampilan olahraga, pengembangan keterampilan sosial, pengembangan kemampuan penyelesaian masalah. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidak-tidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Strategi ini berdasarkan pada teori belajar Vygotsky tahun 1978 atau 1986 yang menekankan pada interaksi sosial sebagai sebuah mekanisme untuk mendukung perkembangan kognitif. Selain itu, metode ini juga didukung oleh teori belajar information processing atau cognitive theory of learning. Dalam pelaksanaannya, metode ini membantu siswa untuk lebih mudah memproses informasi yang diperoleh karena proses encoding akan didukung dengan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif dilandaskan pada teori kognitif karena menurut teori ini interaksi bisa mendukung pembelajaran. Metode pembelajaran cooperative learning mempunyai manfaat-manfaat yang positif apabila diterapkan di ruang kelas. Beberapa keuntungannya antara lain mengajarkan siswa menjadi percaya pada guru, kemampuan untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siswa lainnya. Mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya. Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siswa yang lemah juga menerima perbedaan itu. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, guru yang menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim, nama tim, susunan pemain, dan desain seragam dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali yaitu C, yaitu pengembangan keterampilan berolahraga. Kita lanjut ke soal nomor 17. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktekkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, E. Konvergen. Gaya A, yaitu gaya komando. Tujuan dari gaya ini adalah untuk mempelajari cara mengerjakan tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat,
mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pembelajaran keterlaksanaannya hanya dan sangat tergantung pada guru. Dapat dikatakan peserta didik akan bergerak hanya bila gurunya memerintahkannya untuk bergerak. Situasi demikian menyebabkan peserta didik pasif dan tidak diperkenankan berinisiatif. Akibatnya, peserta didik tidak mampu mengembangkan kreativitas, khususnya kreativitas dalam bergerak. Hakikatnya adalah respon langsung terhadap stimulus. Penampilan harus akurat dan cepat. Model sebelumnya itu bisa direplikasi. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya B, yaitu gaya latihan atau praktis. Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa secara individu dan pribadi. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan dalam model tugas, guru mendelegasikan sebagian kewenangannya pada peserta didik. Guru memberikan tugas belajar gerak, idealnya secara tertulis berupa kartu tugas. Peserta didik diberi kesempatan dan kewenangan untuk menentukan sendiri kecepatan dan kemajuan belajarnya. Gaya C, timbal balik atau resiprokal. Pada gaya ini, siswa bekerja dengan temannya dan memberikan umpan balik kepada temannya itu. Berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh guru, hakikatnya siswa bekerja sama dengan teman, menerima umpan balik langsung, mengikuti kriteria yang dirancang guru dan mengembangkan umpan balik dan keterampilan bersosialisasi. Gaya yang D, yaitu evaluasi diri atau self check. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara mengerjakan tugas dan mengevaluasi pekerjaan sendiri. Peserta didik mengukur sendiri kinerjanya berdasarkan kriteria gerak yang diberikan. Hakikatnya adalah siswa mengerjakan tugas secara individu dan mandiri, memberikan umpan balik untuk dirinya sendiri dan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh guru. Gaya yang kelima adalah inklusi atau inclusion. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara memilih tugas atau kegiatan yang bisa ditampilkan dan memberikan tantangan untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri. Dalam hal ini, penentuan tingkat kemampuan ditentukan sendiri oleh peserta didik yang bersangkutan. Mengingat beragamnya tingkat kemampuan peserta didik dan sebagai konsekuensinya dari pemberian kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri di tahap kesulitan mana dia akan belajar, maka pelaksanaan model ini memerlukan kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana. Hakikatnya adalah tugas yang sama dirancang menggunakan level kesulitan yang berbeda. Siswa menentukan level terendah tugas mereka dan berlanjut pada level berikutnya. Gaya yang keenam, yaitu penemuan terpadu atau gaya discovery. Tujuan dari gaya ini adalah untuk menemukan konsep dan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh guru. Hakikatnya adalah dengan menanyakan serangkaian pertanyaan dengan spesifik secara sistematik akan menuntun siswa untuk menemukan target yang ditetapkan dan belum diketahui sebelumnya oleh siswa. Gaya G, penemuan konvergen. Pada gaya ini, siswa mencari solusi dari masalah belajar dan untuk mengklasifikasi isu dan menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan prosedur yang logis, beralasan, dan berpikir kritis. Hakikatnya adalah guru mengajukan pertanyaan. Struktur instruktif dari tugas dan pertanyaan membutuhkan suatu jawaban yang tepat, dan siswa terlibat dalam kegiatan berpikir atau kegiatan kognitif lainnya dan berusaha mencari satu jawaban atau solusi yang tepat. Gaya yang ke-8 yaitu penemuan mandiri atau produksi atau divergen. Tujuan dari gaya ini adalah untuk melibatkan siswa untuk memproduksi atau menghasilkan respon ganda terhadap satu pertanyaan. Hakikatnya adalah siswa terlibat dalam produksi respon divergen terhadap atau satu pertanyaan. Struktur instruktif tugas atau pertanyaan memberikan peluang respon ganda. Respon ganda tersebut dinilai dengan prosedur mungkin terlihat menarik atau possible, feasible, desirable procedure dengan aturan verifikasi dari disiplin yang diberikan. Kemudian gaya yang ke-9 adalah program rancangan individu siswa atau individual program. Tujuan gaya ini adalah untuk merancang, mengembangkan dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dengan mengkonsultasi dengan guru. Hakikatnya adalah siswa merancang, mengembangkan dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program
pribadi siswa, dan siswa memilih topik, mengidentifikasi pertanyaan, mengumpulkan data dan mencari jawaban, serta menyusun informasi, dan siswa memilih area yang tema yang digunakan secara umum. Gaya yang ke-10 adalah gaya inisiasi siswa. Tujuan dari gaya ini adalah agar siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya, merancangnya dan menampilkannya dan mengevaluasinya bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati, yaitu kegiatan maupun serangkaian kegiatan. Siswa mempunyai pilihan untuk memilih gaya manapun di dalam spektrum. Siswa harus mengenal deretan gaya yang terdapat dalam spektrum itu. Gaya yang ke-11 adalah melatih diri atau self-teaching. Gaya ini memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman belajarnya tanpa adanya campur tangan langsung oleh guru. Gaya ini sangat jarang digunakan di sekolah. Gaya ini sangat cocok dikembangkan sebagai hobi atau kegiatan hiburan. Hakikatnya, siswa memprakarsai pengalaman belajarnya sendiri, merancangnya, menampilkannya, dan mengevaluasinya. Siswa memutuskan berapa besar ikut campur gurunya. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya, dan siswa mempelajari dan mempraktekkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk gaya mengajar. Jawabannya adalah komando, yaitu A. Kita lanjut ke soal nomor 18. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru memberikan pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, E. Audio visual. Jika objek nyata adalah apa yang sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut. Menurut Heinrich, Molenda, dan Russell tahun 2002. Model juga media yang kerap dijumpai. Sering juga pendidik kita menyebutnya sebagai alat peraga. Jamak kita jumpai guru menggunakan globe untuk mempresentasikan bumi, atau menggunakan manekin untuk menyajikan tubuh manusia. Ketimbang wujud aslinya, model bisa jadi lebih besar dari objek sesungguhnya untuk memberikan detail-detail pada objek atau lebih kecil agar memungkinkan untuk dibawa ke ruang kelas. Pemberian detail atau mengurangi detail atas suatu objek sangat dimungkinkan untuk tujuan pembelajaran. Model juga bisa memiliki kesamaan ukuran dengan apa yang direpresentasikan. Boleh jadi suatu objek dijadikan model karena sulit untuk menggunakan objek aslinya. Apakah itu terlalu mahal, terlalu berbahaya jika diekspos ke peserta didik, atau melanggar hukum? Selain itu, ada juga model yang dapat dirangkai untuk pembelajaran bagian-bagian dari keseluruhan objek atau sebuah proses yang terjadi pada objek tersebut. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru memberikan pengalaman yang lebih konkret kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan sepak bola tersebut. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk, jawabannya adalah B, yaitu model. Kita lanjut ke soal nomor 19. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Sebagai salah satu bentuk media audiovisual, video memiliki tingkat kerealistikan yang tinggi. Coba ingat kembali tentang teori pengalaman belajar dari Edgar Dale. Video mempresentasikan suatu peristiwa secara hampir nyata karena setidaknya memberikan pengalaman visual dan auditorial. Saya menduga akan banyak guru yang lebih tertarik menggunakan media video untuk membantu pembelajaran mereka ketimbang jenis media lain karena kerealistisannya. Namun sesungguhnya video memiliki ciri unik yang lebih dari sekedar bisa dilihat dan didengar. Ciri unik video menurut Heinrich, Molenda, dan
Hasso tahun 2002 adalah kemampuan video dalam memanipulasi perspektif ruang dan waktu. Manipulasi di sini artinya rekayasa suatu objek atau kejadian atau peristiwa dengan cara mengubahnya, baik menambah, mengurangi, memperbesar, memperkecil, atau menghilangkan, baik sebagian atau keseluruhan sesuatu tersebut. Memanipulasi ruang dan waktu ini bagi industri film adalah berkah karena film dapat dibuat dengan cara-cara yang dramatik dan kreatif. Bagi guru, manipulasi ruang dan waktu dapat berperan penting dalam pembelajaran. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat. Berdasarkan pembahasan soal nomor 19 tadi, maka jawabannya adalah semuanya benar, baik sebagai tingkat kerealistisan yang tinggi, yaitu kemampuan manipulasi ruang, kemampuan manipulasi ruang waktu, dan representasinya hampir nyata. Kita lanjut ke soal nomor 20. Berikut ini langkah awal dalam melakukan tindakan kelas. A. Merencanakan, melakukan eksperimen laboratorium. C. Melakukan tindakan, D. Refleksi, dan E. adalah observasi. Penelitian tindakan kelas atau bisa disebut dengan PTK merupakan jenis penelitian yang sangat khas. Salah satu ciri khas penting PTK adalah adanya siklus-siklus, dan pada setiap siklus terdapat 4 tahapan yang mesti dilalui. Adapun keempat tahapan ini adalah yang pertama plan atau merencanakan, 2 adalah act atau tindakan, 3 adalah observe atau observasi, dan 4 adalah reflect, berpikir reflektif atau refleksi. Tahapan-tahapan ini tersebut akan menunjang sebuah siklus PTK. Model apapun yang digunakan dalam metode penelitian tindakan kelas pada prinsipnya selalu menggunakan 4 tahapan tersebut, baik secara tersirat maupun secara langsung tertulis pada bagian metodologinya. Plan atau merencanakan pada sebuah penelitian tindakan kelas, di mana peneliti yang merupakan seorang guru setelah menemukan permasalahan di dalam kelas atau pembelajarannya, maka pada ia dapat memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sebuah kegiatan penelitian. Jadi, berikut langkah awal dalam melakukan tindakan kelas adalah jawabannya adalah A, yaitu merencanakan. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa soal dan pembahasan terkait tes kemampuan bidang SKB Guru PJOK, dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan memperhatikan video kami ini. Ingat, subscribe, like, dan share video kami ya. Terima kasih atas perhatian para pejuang CPNS. Semoga berhasil dalam perjuangan selanjutnya. Terima kasih.